Ini yang tadi kok pakai mesh light. Ini kalau yang pakai emisif. Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Joel Christian. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai V-Ray lighting. Yang kita akan bahas adalah mesh light. Ikonnya yang ini ya. Jadi mesh light ini adalah jenis pencahayaan pada V-Ray yang dapat membuat cahaya tanpa memiliki volume dan bentuk secara fisik. Jadi dia bisa membuat cahaya dengan mengikuti bentuk dari bendanya. Sebagai contoh, kita punya bohlam. Bohlam ini kan harus menyala. Gimana caranya supaya bentuk pencahayaannya berbentuk bulat seperti bola ini? Atau contoh lain, kita punya lampu yang bentuknya spiral melingkar seperti ini, otomatis cahayanya kan juga harus berbentuk seperti ini. Gimana cara bikinnya? Kalau pakai rectangle light dan segala macamnya itu nggak bisa. Jadi kita harus bikin pakai mesh light. Atau misalkan kita ingin membuat hidden light. Contohnya seperti ini nih kita lihat. Kalau kita mau bikin hidden light seperti ini kan cahayanya harus mengikuti padnya nih. Gimana caranya kita bikin cahayanya itu bisa mengikuti padnya? Caranya dengan mesh light. Karena kalau pakai rectangle pasti sulit karena bentuknya kan melengkung dan ini tuh sifatnya pad. Jadi harus dibikinnya satu-satu ngikutin padnya. Kalau pakai mesh light dia cukup kita klik di permukaannya aja, nanti dia bisa mengikuti. Namun selain mesh light ini kita juga punya namanya emisif. Jadi emisif itu adanya di material, bukan di V-Ray lighting. Tetapi fungsinya sama, yaitu dapat memberikan cahaya yang dapat mengikuti bentuknya. Namun bedanya kalau emisif itu tidak detail. Jadi misalkan kita ingin cahayanya itu nggak mau ada di refleksi atau nggak mau ada di refraksi. Kalau pakai emisif kita nggak bisa atur. Cuma kalau pakai mesh light kita bisa atur. Kita mau coba dulu ya. Jadi ini ikonnya nggak aktif. Dia cuma aktif kalau kita ada di sebuah grup. Dalam arti grup satuan bendanya. Karena sifat yang dia ikutin itu permukaan dari bendanya nih. Seperti contoh kayak gini. Ini kan grup gede. Dia nggak akan muncul nih tanda mesh light-nya. Kita harus sampai ke grup kecil yang hanya ada bohlamnya aja. Nah, kita lihat di sebelah kanan nyalakan mesh light-nya. Tinggal kita klik aja. Ini udah ada ya mesh light-nya. Kalau mau lihat, tinggal ke V-Ray Asset Editor, ke bagian lighting, mesh light. Lalu yang kedua pakai emisif. Caranya kita pencet B. Kita pakai material. Kita masuk ke dalam bohlamnya. Ini materialnya kita ganti. Nah, kalau udah nih material yang ini, kita masukkan di V-Ray Asset Editor. Lalu di tanda plus ini ada emisif nih. Nah, jadi cahaya ya. Biar kita tahu hasilnya, coba kita pakai render interaktif. Ini hasilnya ya. Kalau kita nggak rubah-rubah. Dua-duanya sama-sama menghasilkan cahaya kan. Kita sekarang coba rubah parameternya. Intensity-nya kita jadi 10. Lalu yang mesh light coba kita ganti jadi 100. Nah, lebih terang ya. Ini yang tadi kok pakai mesh light. Ini kalau yang pakai emisif. Sebenarnya lebih terang karena parameternya aja sih. Kalau ini kita ganti lebih terang lagi, dia akan tambah terang. Nah, kayak gini ya. Mungkin biar kalian lebih paham, saya coba jelaskan pakai contoh. Ini contohnya. Jadi dia ini mencoba mengasih tahu kita bedanya mesh light sama emisif.
bisa kita lihat, kita bisa mengkontrol nih pendarahan cahaya yang muncul. Mau efek di specular, mau efek di reflection, di diffuse, itu bisa kita atur. Ini kalau dicentang ya efeknya. Kalau ini nggak bisa diatur. Jadi ini cahayanya memendar di reflection, diffuse, dan specular. Kalau ini enggak. Jadi bisa kita lihat di sini pendarahannya lebih rapi. Kalau ini lebih bocor. Ini bakal terasa kalau kita kasih intensitinya tinggi. Kalau udah kita masuk ke parameter. Untuk parameter yang pertama ada color. Ini untuk menentukan warna dari cahayanya. Lalu ada intensity untuk menentukan tingkat kekuatan cahayanya. Jadi semakin tinggi angkanya, maka akan semakin terang cahayanya. Ini contohnya ya. Kita bisa lihat kalau 15 dia lebih redup. Ini kalau 45 dan ini kalau 60. Lalu ada units. Units ini untuk menentukan satuan pengukuran cahaya, ada macam-macam. Kalau kalian belum paham mengenai units dan cara penggunaannya, kalian bisa coba lihat di video-video saya sebelumnya mengenai VRAY Light ya. Lalu kita masuk ke option render. Untuk optionnya ada invisible. Kalau kita centang, maka sumber cahayanya itu tidak terlihat. Kalau kita matikan, maka akan terlihat. Ini contohnya ya. Jadi ini kalau dinyalakan nih, dicentang, nggak kelihatan ringnya. Kalau kita matikan, centangnya ringnya kelihatan. Lalu no decay, ini untuk mengatur intensitas cahaya berdasarkan jarak. Jadi maksudnya, kalau bendanya semakin jauh, maka cahayanya itu semakin gelap dong terhadap benda. Tapi kalau bendanya semakin dekat dengan sumber cahaya, maka benda tersebut akan semakin terang. Kalau no decay ini efeknya nggak kelihatan. Jadi mau jaraknya berapapun, cahayanya tetap terang. Tapi kalau kita no decay kita matiin, akan ada gradasi cahayanya. Contoh seperti ini ya. Ini kalau no decay-nya kita aktifin, bener-bener terangnya sama semua tingkatnya. Nggak ada terang gelap seperti ini. Kalau yang ini kan, yang dekat dengan sumber cahaya bakal terang nih. Makin keluar, makin gelap. Ini yang memberi efek realistis. Lalu ada shadow. Kalau diaktifkan, cahayanya bakal menampilkan bayangan. Kalau tidak diaktifkan, maka tidak akan menampilkan bayangan. Lalu ada double side, jadi cahayanya ini akan muncul di dua permukaan. Kan kalau yang kita tahu, suatu permukaan itu ada atas dan bawah, depan dan belakang. Itu artinya kan double permukaannya. Kalau kita centang nih, maka dari depan sama dari belakang, dia akan muncul cahayanya. Kalau dimatikan kayak gini, dia cuma muncul dari yang depan, atau cuma dari yang permukaannya berwarna putih. Ini ada dua permukaan ya, yang putih sama yang biru. Jadi kalau yang putih ini adalah permukaan bagian depan, lalu yang biru ini permukaan bagian belakang. Kalau tadi kita nyalakan double side-nya, cahayanya muncul dari sini dan muncul dari sini. Cuma kalau dimatikan, dia cuma muncul dari yang ini aja. Seperti ini contohnya ya. Ini kalau double side-nya mati, cahaya cuma dari depan. Otomatis yang bagian belakangnya gelap dong. Kalau yang ini dinyalain, jadi bagian depan sama bagian belakang terkena cahaya. Lalu di sini ada efek diffuse, efek specular, efek reflection. Jadi kalau dinyalain, cahaya itu akan mempengaruhi material yang ada. Material diffuse, material specular, lalu reflection. Kalau dimatikan, cahayanya itu tidak memendar di elemen-elemen ini. Kalau kalian ingin tahu mengenai penjelasan detailnya tentang efek diffuse, specular, dan lain-lain, sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Kalian bisa tonton lagi ya. Lalu ada text resolution, ini untuk menentukan resolusi sampling cahaya, sehingga kalau samplingnya itu merata, maka scene-nya itu semakin bagus pencahayaannya. Tapi rendernya semakin berat. Kemudian ada caustic photon, caustic subdiv, ini untuk mengatur jumlah foton cahaya, sehingga hasil cahayanya itu bisa halus. Semakin tinggi akan semakin halus pencahayaannya, jadi nggak noise. Untuk mask light simple hanya seperti ini, tapi ini berguna banget
Seperti yang saya bilang tadi, bisa digunakan untuk menyalakan bohlam lampu atau benda-benda yang bentuk permukaannya kompleks. Kalian juga harus ingat selain mesh light juga ada emisif ya, yang tadi. Ini, kalian bisa atur juga. Parameternya sama, tinggal atur di color aja kalau mau warnanya berubah. Sama atur di intensity. Kembali lagi nih bebas ya, kalian mau pakai emisif yang dari material atau mau pakai mesh light yang dari V-Ray. Jadi pembahasan V-Ray ini sudah selesai ya. Kita sudah membahas semua light yang ada di V-Ray. Selanjutnya kita akan masuk ke rendering. Karena belakangan ini saya lagi ada kesibukan, jadi saya mungkin hanya bisa upload seminggu sekali. Jadi kalau kalian mau mengikuti, saya menawarkan cara cepat. Jadi cara cepatnya ini, saya sebenarnya punya tutorial berupa ebook. Di sini tuh terdapat 4 ebook nih. Materi yang diajarkan itu exterior, day render, night render, interior render, day and night. Lalu di dalamnya itu ada ebook, ada 3D modelingnya, lalu juga ada ES Lite, lalu ada file HDRI-nya. Lalu ada beberapa bonus seperti file instalan untuk SketchUp 2019, V-Ray 4, dan juga 3D modeling file seperti eksterior, interior, dan landscape. Harganya cuma 50.000 aja. Kalian bisa pesan, nanti akan saya berikan link deskripsinya untuk kalian bisa pesan tutorial saya ini. Lalu untuk teman-teman, jika kalian ingin menunggu tutorial dari saya, itu juga boleh, tidak apa-apa. Ini cuma untuk kalau kalian merasa terlalu lama kalau menunggu upload video dari saya. Oke, kalau begitu, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video saya ini bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih.